Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian Kebudayaan. Salam budaya. Oke teman-teman, ini udah lama tidak buat video kebudayaan ya. Kali ini kita akan buat lagi dengan bahas soal keris ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan membahas keris Kamardikan baru saya, yaitu keris Kamardikan itu keris yang baru kita buat ya di era Kamardikan ini gitu. Bagi yang belum tahu, jadi bagi saya itu membuat keris baru atau membuat keris Kamardikan itu adalah bagian dari pelestarian keris itu sendiri gitu. Jadi prinsipnya adalah yang tua dirawat, yang baru dibuat. Nah, itu prinsip saya itu dalam pelestarian keris itu. Jangan hanya melestarikan yang keris tua aja, jual beli keris tua, memutar itu aja, tapi keris Amerika ini perlu dibuat karena nanti itu banyak sekali orang yang akan masuk di dalam perputaran ekonominya ini. Ada empu membuat kerisnya, ada meranggi, ada tukang bikin pendoknya dan semendaknya dan segala macam lah. Pokoknya di situ perputarannya itu lebih banyak gitu teman-teman. Makanya untuk melestarikan keris kita harus buat nih keris-keris baru, keris-keris Kamardikan teman-teman. Apalagi sekarang kemampuan para empu, para pengrajin keris itu sudah lumayan bagus nih teman-teman ya. Tidak kalah lah dengan empu-empu zaman dahulu. Nah, kali ini saya kemudian terpikir untuk membuat keris keluarga. Nah, makanya kemudian saya mikir ya enaknya ini dapur apa gitu ya. Untuk membuat keris yang mewakili untuk sebagai pusaka keluarga saya gitu. Lalu kan kemudian dalam aliran keris Kamardikan ini kan kita ada dua ini ya, ada dua aliran. Yang satu adalah kalau kalau di istilah saya itu keris Kamardikan kontemporer gitu, yaitu membuat keris Kamardikan dengan dapur baru yang tidak berkaitan atau menciptakan bentuk baru yang nggak ada di dapur-dapur keris klasik gitu. Kalau di senior keris yang kita sering lihat membuat seperti ini tuh misalnya dulu Mas Tony Yunus gitu, terus ada juga Pak Ferry gitu, biasanya membuat dapur-dapur baru yang tidak ada di keris klasik. Nah, tapi ada juga senior-senior yang berpendapat bahwa yang kayak gitu itu udah melenceng dari keris itu sendiri gitu. Jadi keris harusnya tetap di dapur-dapur klasik itu. Akhirnya ada perdebatan inilah gitu. Ya, menurut saya sih saya itu kemudian disebut sebagai keris Kamardikan Putran ya seperti itu biasanya karena hanya memutrani dapur-dapur yang ada gitu. Bagi saya kedua-duanya baik gitu dan saya sering melakukan juga, saya sering membuat keris Kamardikan Putran dan walaupun belum membuat, bagi saya menciptakan dapur baru yang memang agak agak jauh dari bentuk-bentuk keris klasik itu menurut saya juga juga bagus gitu loh. Tapi saya memang nggak setuju kalau kemudian bentuknya itu sangat melenceng. Misal ada bikin keris pedang, keris kujang segala macam itu yang mencampur-campur bentuk keris dengan tulisan aji yang lainnya itu saya agak tidak ini ya, agak tidak selera aja, tidak sepakat, mungkin tidak selera. Mungkin kalau teman-teman yang lain sepakat ya terserah gitu. Nah, kemudian saya kemudian mengambil jaluran tengah nih, yaitu antara dapur klasik atau bentuk keris klasik yang sudah ada, saya kombinasikan dengan bentuk baru yang tidak ada dulu. Jadi dapurnya ini ya baru, tapi tidak jauh dari keris klasik. Nah, yang saya ciptakan adalah keris naga kulawarga gitu. Nah, naga kulawarga ini kerisnya teman-teman, kebetulan udah jadi. Ini kerisnya. Ini lebih detail memang nanti ini ya ditampilkan di gambar aja. Kalau di sini nggak kurang kurang detail gitu. Nah, ini adalah penggabungan adalah dapur naga baru yang saya buat, saya desain sendiri yang menggabungkan antara beberapa dapur naga gitu. Pertama adalah naga temanten gitu. Kan saya ingin menciptakan keris ini kan keris keluarga. Kita harus menceritakan tentang saya ya. Saya kan membina keluarga itu ya pas 9 April 2010 ya. Jadi ada naga temanten itu lambang saya menikah dengan istri atau ketemu dengan pasangan saya. Kemudian nah pertemuan di naganya itu saya kasih gambar bunga yang kelopak dan tengahnya itu kalau jumlah 9 karena saya menikah di tanggal 9 itu. Lalu kemudian dia kan nyawiji naga temanten itu kan namanya juga naga temanten. Jadi naga yang menikah atau naga yang yang apa ya, yang berkeluarga lah ya, bernikah gitu. Nah, naga temanten ini sempat ada dua pendapat. Ada yang pendapat bahwa naga temanten itu adalah naga kembar itu. Ya, sama jenis kelamin. Kalau saya tidak sependapat karena namanya juga temanten. Mana ada temanten yang
jenis kelamin gitu. Nah, untuk mempertegas perbedaannya itu naganya saya bikin berbeda naga temantennya. Yang satu itu karakternya cowok atau jantan, yang satu betina. Itu saya sama istri saya. Lalu kemudian mereka bertemu gitu ya. Nah, itu tadi itu di bunga lambang pernikahan itu lalu nyawiji gitu. Jadi simbol nyawijinya dua insan yang berbeda di dalam mahligai pernikahan. Jadi menikah kan kita harus filosofinya kita harus jadi dua jadi satu, harus bahkan dalam pernikahan itu ada persetubuhan, istilahnya kan bersetubuh gitu kan, atau reproduksi gitu ya untuk menghasilkan keturunan gitu kan. Dan kita juga harus satu dalam bahasa harus satu visi satu misi walaupun orang yang berbeda disatukan gitu dalam pernikahan. Lalu kemudian itu kan dari dapur naga temanten. Nah, saya kemudian juga ngambil memadukan dengan dapur yang lain, misalnya naga saliro gitu. Misal anak saya yang itu yang di gonjonya itu kemudian kan ada naga. Itu anak saya yang pertama, cewek gitu kan. Nah, itu lalu anak kedua saya yang cowok itu naga yang kecilnya itu diambil dari naga lare kan, dapur naga lare yang naganya itu kecil gitu kan. Nah, kemudian dari situ digabung jadi dapur baru naga yang saya namakan naga kulawarga. Kenapa nggak naga keluarga gitu? Nah, kalau kita buka di kamus Jawa kuno, istilah Jawa kuno, itu sebenarnya istilah yang benar adalah kulawarga atau kulawarga. Nah, dari ini kemudian menjadi di bahasa Jawa lama-lama jadi keluarga, kulawarga jadi keluarga, akhirnya diserap di bahasanya jadi keluarga. Keluarga. Jadi naga kulawarga ini artinya keluarga naga gitu. Nah, akhirnya saya pesan di Mas Krisna ya untuk membuatkan dapur dari rancangan saya itu sendiri tadi. Nah, lalu look-nya itu kalau keris naga ya, itu biasanya kan ada yang lurus tuh naga poso, ada yang pakai look itu katanya naga lumaku. Nah, biasanya kalau Nogo Sosro itu kan look-nya ada dua itu, kalau enggak look 13, look 11 itu untuk Nogo Sosro. Nah, saya memilih bentuknya ini agak gede ya, jadi kayak keris-keris Solo gitu. Lalu look-nya itu saya bikin look 11 gitu. Nah, kenapa 11? Satu, saya itu angka favorit saya 11 karena saya lahir di tanggal 11 ya. Lalu kemudian kebetulan anak saya kebetulan istri saya itu juga lahir di bulan 11. Dan anak saya yang pertama itu lahir di tahun 2011. Jadi memang angka 11 ini istimewa lah bagi saya gitu. Nah, secara filosofi di budaya Jawa, 11 ini juga bagus maknanya. Jadi kan 11 itu kalau bahasa Jawanya suwelas. Artinya dari welas kewelasan. Jadi kita berharap mendapatkan belas kasihan atau kewelasan dari Gusti Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kewelasan. Kan kita ini manusia sebagai makhluk yang lemah ini sebenarnya bisa mendapat semua nikmat, semua rahmat dalam kehidupan ini tidak lain dan bukan karena belas kasihan dari Tuhan itu saja. Dan semoga welas ini mengingatkan kita akan bahwa kita dalam hidup juga harus selalu berwelas asih gitu. Tunjukkanlah sikap untuk mengasihi sesama, nolong sesama dan lain-lain, bukan sifat yang kemudian pengen menang sendiri dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Nah, tetapi walaupun look-nya 11, keris ini itu buntut naganya tadi, buntut naga saya dan istri itu naga temantennya itu berhenti di look ke-7. Nah, ini saya sengaja gitu. Karena biasanya kan kalau naga itu berhentinya ya di pucuk ya buntutnya. Kecuali naga siluman yang nggak ada badannya itu. Nah, kenapa di 7? Karena angka 7 juga angka favorit saya. Kebetulan saya lahir di bulan 7 gitu. Tapi 7 itu juga ada maknanya, yaitu pitu. Kalau bahasa Jawa 7 kan pitu. Pitu artinya pitulungan. Jadi semoga keluarga ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi Allah kan berbelas kasihan kepada kita lalu memberikan pertolongan atau pitulungan. Nah, itu juga kalau kita baca hadis tuh ada hadis waktu Nabi sakit kan dia minta diambilkan air dari 7 sumber sumur, lalu beliau mandi dan sembuh gitu. Nah, ini kan kemudian banyak juga dilakukan oleh orang-orang Jawa ya. Bunga 7, sumur 7 ini sebenarnya itu ya akarnya ada di dalam agama Islam juga gitu. Mungkin tapi karena orang nggak ngerti gitu kemudian dianggapnya kalau kayak gitu klenik gitu. Padahal Nabi pernah melakukan sendiri. Mungkin apa orang Jawa kan diambil pitu, 7 pitu pitulungan gitu. Nah, itu bagus. Jadi dalam kehidupan ini kan kita selalu harus berharapan kita berdoa agar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah itu sendiri gitu. Karena kita kan sebagai manusia tidak mungkin bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Nah, naga anaknya tadi itu juga dua ya, yang satu karakternya cewek, satu cowok. Itu bisa
dibedakan ya. Lalu di dapurnya ini juga saya kemudian ada kamar organnya ya. Kamar organ itu long kamar organ itu eh, itu tempat habitat naga lah ya kira-kira itu ya, biar juga secara estetika membuat jadi manis gitu. Lalu dapurnya ini sendiri, kerisnya ini sendiri kan pamornya nggak ada ya, atau keleng atau pengawak wajo gitu. Sebenarnya semua keris berpamor. Jadi kalau keris yang keleng itu ya pamornya ya wajonya itu. Jadi dari besi lipatnya itu. Nah, ini alasannya ada teknis, ada filosofis gitu. Secara teknis sebenarnya kenapa nggak pakai pamor gitu? Kalau pakai pamor itu biasanya kalau keris naga terus kita pakaiin pamor, kalau tidak ditinata, kalau tidak dikasih ukiran emas itu ukiran naganya tidak terlalu kelihatan. Kalau diukir di atas pamor gitu. Saya pernah membuat dan itu jelek. Nah, kalau ditinata, saya tidak mampu gitu karena itu kan membutuhkan sekian ons emas gitu kan. Dan itu mahal juga, belum ongkosnya segala macam gitu. Nah, ini juga melambangkan keluarga kami yang masih keluarga yang belum keluarga kaya, keluarga sederhana. Lalu juga keleng atau hitam itu, keris yang tidak berpamor atau berpamor keleng hitam itu juga melambangkan kesederhanaan gitu. Dan juga keabadian gitu. Ka'bah warnanya hitam gitu kan. Bahkan dulu Sunan Kalijogo itu suka memakai baju yang warnanya hitam. Jadi warna hitam itu warna keabadian, warna kesederhanaan gitu kan. Tidak terlalu bling-bling kalau kita kan dulu keris naga itu kan banyak juga kerisnya raja, lalu ada tinatahnya itu kan ya menunjukkan status sosial juga ya mahal ya. Bahkan untuk tinatah juga untuk menghormati misal orang yang berjasa kepada raja dan lain sebagainya lah. Itu tanda status sosial. Nah, anggap saja karena ini keleng ya karena finansial terbatas dan juga kita masih sederhana, masih orang yang berjuang itu untuk mencapai situ. Lalu kemudian tadi di look-nya itu kan naganya ke atas itu kenapa nggak lurus? Kenapa look ya? Hidup ini kan dalam keluarga penuh dengan lika-liku. Jadi juga kita harus menjalani lika-liku seperti look tadi itu keris itu ya seperti dan makin lama makin ke atas gitu menanjak. Dan semoga kita juga begitu. Makin lama kita akan makin terangkat lah ya derajatnya berkat welas asih dan pitulungan dari Allah tadi itu. Maknanya kan begitu. Lalu kemudian saya masih memakai ornamen pakemnya keris naga, itu ada di antara naga itu ada kijang gitu. Nah, itu juga kijang ini maknanya juga banyak ya teman-teman ya. Itu salah satunya juga dia itu binatang yang lincah. Dia juga simbol kesejahteraan dan lain sebagainya ada. Makanya kijang ini itu kalau di pusaka Keraton Jogja itu termasuk salah satu pusaka yang dibawa oleh para perawan itu. Kalau apa namanya kita pusaka-pusakanya Keraton Jogja itu salah satunya itu bentuknya ya kijang ini tadi. Nah, di balik kijang itu saya kasih telur ya. Telur itu adalah lambang potensi ya, lambang potensi bahwa eh, endok jagat, ada filosofi juga endok jagat dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke potensi, lebih potensi bahwa keluarga itu kan telur itu lambang dari juga keturunan segala macam. Jadi itulah teman-teman ya sekilas tentang dapur naga keluarga yang saya bikin tadi itu sudah saya tulis di Facebook ya di grup-grup keris. Bagi teman-teman yang ngikutin grup-grup keris pasti tahu tulisan itu juga di duniadian.com ya. Ada. Nah, lengkapnya dibaca di situ karena itu lebih sistematis saya nulisnya daripada di video ini kan saya hanya mengingat beberapa saja. Dan itu rasanya jadi sebuah keris itu memang harus bermakna ya teman-teman. Jadi harus bermakna, jadi nggak asal membuat gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sependapat dengan filosofi saya, pengen juga buat keris seperti ini untuk keluarganya, saya persilahkan untuk diputrani gitu. Ini desainnya, silahkan teman-teman lihat di apa namanya di Facebook saya, di sini juga tadi ngelihat, silahkan kalau mau dibeli, tidak saya patenkan dan silahkan. Seperti halnya dapur-dapur keris yang lain yang diciptakan nenek moyang kita boleh diputrani, keris ini juga silahkan. Toh ini juga terinspirasi dari sana gitu. Kan ada orang yang tidak boleh keris ciptaannya diputrani sampai dipatenkan segala. Kalau saya enggak, silahkan diputrani segala macam. Syukur-syukur saya di tag kalau udah jadi, siapa tahu lebih baik dari buatan karya saya ini, saya lebih senang gitu. Berarti kan katanya kalau ada orang terinspirasi kita lalu membuat lebih baik dari kita itu adalah bentuk keberhasilan juga gitu teman-teman. Nah, untuk warangkanya teman-teman ini masih dibuat terus terang ya. Ini karena ada tantangan tersendiri untuk membuat warangka di dia yang gonjonya bergelombang ini ya.
Jadi kita lagi membuat, terus juga pendoknya nanti kita akan buat juga berkonsep naga keluarga. Ini sudah jadi sebenarnya pendoknya, tapi belum belum sampai di saya. Nanti kita akan bikin di video selanjutnya yang saya kira akan bagi saya ini bagus banget gitu. Nanti silakan teman-teman nilai sendiri. Sementara ini bilahnya saja. Sebenarnya kalau bilah aja itu belum bisa disebut keris ya. Kalau keris itu kan ada bilah, ada warongkonya juga dan lain-lain. Tapi paling tidak ini video ini saya tujukan bagi teman-teman yang suka belajar keris tapi lewat video gitu. Karena kalau lewat tulisan sudah saya buat dan itu dengan fotonya segala macam gitu. Nah, dari sini teman-teman, semoga dari video ini juga bisa membuat teman-teman terinspirasi gitu, untuk membuat keris Kamardikan. Kita bisa menuangkan ide kita, filosofi kita, kreasi kita, makna yang kita maknain dalam sebuah keris itu di sini juga gitu. Oke teman-teman, itu tadi cerita saya tentang keris Kamardikan yang saya bikin, naga keluarga. Semoga menginspirasi teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menghibur juga gitu kalau teman-teman cuma ingin sekedar hiburan gitu. Tapi biasa teman-teman kalau suka kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Pasti insya Allah saya jawab. Bisa juga ke sosial media saya yang lain, dan kalau suka video ini silahkan like teman-teman. Jangan lupa di-share teman-teman. Silahkan, nggak usah izin, silahkan di-share kemana saja gitu. Lalu yang belum subscribe silahkan subscribe, karena nanti akan banyak sekali video-video ini atau video-video topik lainnya di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.